Catherine M. Porter, seorang sastrais pemenang Pulitzer yang pernah mengatakan, "The past is never where you think you live it." Seperti yang kualami ini, masa lalu itu yang seingatku telah jauh kutinggalkan, telah lama berakhir, kini muncul di sini, di India. Tak pernah terbesit sekejap pun aku akan menjumpainya lagi, di negara yang begitu kami angankan saat masih menjalin kasih. Pertemuan yang tak pernah kuharapkan itu telah membuat kacau pikiran dan perasaanku. Bagaimana bisa aku menemukan kaidah Islam yang penuh cinta di tengah kebencian yang makin menyeruak dengan munculnya wajah dan muka lama. Sekuat apapun alasanku menolak, ternyata tak mampu membendung keinginan Bu Heni untuk menjadikannya guide selama liputanku di India. Aku sendiri tidak bisa membayangkan akan bersamanya selama sebulan penuh. Baru kali ini, aku merasa tak berkutik dengan keputusan yang seharusnya menjadi kuasaku. Bahkan, angin malam dalam perjalanan menuju komplek Nizamuddin Dargah ini tak berhasil membawa pergi kekalutan hatiku. Aku berjalan setengah berjinjit melewati gelimpangan tubuh pengemis yang berserakan di lorong. Mereka merebahkan diri di lantai berkeramik putih di sebuah gang kecil penghubung pintu masuk dengan ruangan utama. Para pengemis itu kebanyakan laki-laki, dengan pakaian compang-camping dan kumuh. Seharusnya aku tolak saja ide cari udara segar ini, pikirku. Aku sangat hati-hati melangkah karena penerangan lampu di lorong yang kulewati tidak terlalu terang. Kakiku terasa gatal dan lengket walaupun belum terlalu jauh dari pintu masuk komplek Nizamuddin Dargah. Sesekali kuusapkan telapak kaki kananku ke kaki kiri, sekedar menghilangkan risih karena kotoran-kotoran terasa menempel. Kenapa nggak bilang sih kalau di sini harus lepas sepatu? Saya kan bisa bawa kaos kaki, gerutuku kesal. Mas Jay dan Adrian berjalan di belakangku. Mereka hanya diam dan tak membalas satupun omelan yang memang tiap kami berangkat sering kulontarkan. Mas Jay mengusulkan acara jalan malam ini. Dia mengatakan usulan itu saat melihat wajahku yang berubah kusut setelah pertemuan pagi tadi. Supaya kamu enak tidurnya, kayaknya kamu butuh angin segar, ajaknya. Saat menghampiriku yang sudah cukup lama mengunci diri di kamar setelah peristiwa itu. Pertemuan tak diinginkan memang membuat asam lambungku melonjak dan memaksaku merebahkan diri di kamar seharian. Aku tahu niatnya memang sangat baik. Yang aku tak tahu bahwa dia mengajak matahari. Maaf, maksudku Andrean. Yah, aku memang masih belum terbiasa menyebut namanya. Matahariku. Oh, ya ampun. Kenapa aku selalu terjebak dalam situasi ini? Aku mempercepat langkahku. Aku harus menjauh dari Andrean. Panggilan masjid di belakang kuabaikan hingga suara itu tertelan nyanyian. Dengung doa dan alunan musik yang memengkakkan telinga pun mengisi telingaku. Sesampainya di bangunan utama, makam Nizamuddin Aulia yang terletak beberapa puluh meter dari pintu masuk. Aroma dupa yang dibakar tepat di depanku benar-benar menusuk hidung, ditambah dengan wangi khas para peziarah yang berlalu lalang di sekelilingku. Serba-serbi orang yang memenuhi tempat ini terasa sangat mencolok. Penerangan di area makam Nizamuddin Aulia jauh lebih baik dibandingkan dengan gang kecil yang kulewati tadi. Kuhentikan langkahku di dekat salah satu makam dan mulai meresapi ramai dan bising di sekitarku. Tidak jauh dari tempatku berdiri, ada sekelompok orang bermata sipit yang asik mengambil foto dengan kamera saku. Beberapa wanita bercadar dan berpakaian putih hitam pun tampak di antara wanita bersari dan shalwar suit yang dilengkapi dengan dupatta. Tidak kalah dengan kaum hawa, laki-laki berpeci putih pun banyak yang berkeliaran ke sana kemari, mengenakan pakaian kurta longgar hingga ke lutut, berpadu dengan celana hingga mata kaki. Wajah-wajah wisatawan bermata biru dan berkulit putih yang berada di sela-sela penduduk lokal dengan cara berdoa yang berlainan menambah keyakinanku bahwa tempat ini tidak hanya dikunjungi oleh satu agama, etnis, dan ras saja. Baru kali ini aku melihat sebuah tempat yang disakralkan oleh umat Islam di India
yang juga didatangi ratusan orang dari pemeluk agama lain. Mereka sama-sama mengistimewakan tempat ini, meski dengan cara penghormatan yang berbeda. Kurasa gelombang manusia yang datang ke komplek yang berisi puluhan makam ini tidak bisa dihitung dengan jari, entah apa yang mereka cari. Dan berbeda dengan area pemakaman biasa, tempat ini jauh dari kesan angker dan sunyi. Warna-warni yang begitu kontras berlatar pekat malam. Aku masih mematung persis di depan makam yang dianggap paling bertuah di sini. Makam yang dipercayai sebagai tempat bersemayam orang suci atau wali, dan biasa disebut dengan dargah. Makam Hasrat Syekh Khwaja Syekh Muhammad Nisamuddin Aulia, atau lebih akrab dikenal dengan Hasrat Nisamuddin, adalah yang paling banyak dipenuhi pengunjung. Orang-orang rela antri dan berdesak-desakan untuk dapat masuk ke ruangan sempit yang berbentuk seperti pendopo kecil. Kesemua mereka adalah laki-laki. Kaum Hawa hanya boleh berada di luar tembok atau tabir yang mengelilingi batu nisan. Para wanita muslim yang tampak membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk di luar pintu makam Hasrat Nisamuddin. Saking seriusnya, banyak di antara mereka mengaji sambil duduk menggoyangkan badan dengan posisi maju mundur. Aku sendiri hanya berdiri mematung di bawah pelantaran makam Syekh Nisamuddin. Wanita-wanita berpakaian sari tampak menyalakan dupa sambil merundukkan kepala dan badan mereka ke arah makam. Ujung sari mereka ditutupkan ke kepala seperti memakai kerudung. Bau dupa beraroma mawar yang mereka bakar begitu menusuk hidung, pekat, dan membuatku sedikit pusing. Aku teringat dengan dua pria yang kau tinggalkan tadi dan membalikkan badan mencari keduanya. Kemana mereka? Tak ada bayangan mereka, hanya terlihat para peziarah yang berdoa sambil menyembah kubur, mencium lantai, atau berulang kali menempelkan tangan di bagian luar makam dan kemudian mengarahkan telapak tangan dan semua jari ke arah bibir. Mulut mereka seperti merapalkan kalimat-kalimat yang tentu hanya dirinya dan Tuhanlah yang tahu apa yang diminta. Gerakan tubuh mereka terlihat seperti menghormati sekali jasad yang bersemayam sejak ratusan tahun silam. Aku takjub dengan kekhusyuan mereka yang berdoa dengan taklim. Dari cara mereka menghormati makam Hasrat Nisamuddin, aku yakin pria kelahiran 1238 Masehi itu adalah seorang manusia istimewa. Aku mengeluarkan ponsel pintarku, berniat mencari tahu tentang Hasrat Nisamuddin ini. Lalu aku teringat, aku belum sempat mengurus SIM card lokal sehingga ponselku tidak bisa dibilang hanya berfungsi untuk melihat waktu atau merekam gambar. Andai saja aku bisa meminta bantuan matahari. Maksudku Andrean. Namun menatapnya saja aku sudah enggan, apalagi bertanya. Sepertinya guide dalam perjalananku kali ini akan menjadi api dalam sekam. Merepotkan. Kuputuskan untuk berjalan mendekati keramaian yang sedari tadi menambah kehangatan malam di Nisamuddin. Tepat di seberang makam, di sebuah pelataran yang tidak terlalu luas, tampak sekumpulan pria yang duduk melantai mengelilingi sebuah grup musik. Pemain harmonika dan pemain tabla pun ikut bernyanyi bersama penyanyi utama grup tersebut. Ketiga musisi itu memakai pakaian putih. Mereka duduk tegap menghadap makam Hasrat Nisamuddin sambil bersenandung. Awalnya memang terdengar biasa, tetapi ketika lama-kelamaan musik itu bisa membuat setiap pendengarnya terhipnotis mendekat. Tak heran, makin lama kumpulan kecil itu semakin melebar, disesaki para peziarah. Hentakan tabla berpadu dengan nyaring. Suara harmonika memberi kesan magis pada lirik yang dinyanyikan. Tempo irama musik yang cepat tak berbanding jauh dengan kerasnya lagu yang dinyanyikan. Lirik-lirik yang disampaikan seperti mengalir dalam satu napas yang dinyanyikan dengan begitu semangat. Sayang, aku tidak mengerti artinya. Tubuhku terasa bereaksi pada nada-nada itu. Sesekali aku mengangguk-angguk, mengikuti irama, menggoyangkan kaki dan menjentikan jari. Lama-kelamaan, aku merasa tersihir oleh musik yang dibawakan seperti berpuisi itu. Di sela-sela pertunjukan itu, tampak seorang laki-laki tua dengan penampilan yang mencolok, berbaju kusam, berserban,
Berserban hijau dengan rambut sebahu yang dibiarkan terurai, terlihat kontras dengan berjenggot yang diberi henna merah. Laki-laki itu berjalan perlahan sambil menibas-nibaskan sebuah kipas berukuran besar yang terbuat dari semacam kulit binatang. Sekali lagi, aku belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aku pun kembali mengedarkan pandangan. Pandanganku kembali ke arah bagian atas makam yang ditutupi berbagai jenis kain. Salah satunya cadar, sebuah kain berwarna hijau yang dibingkai dengan renda kuning keemasan. Di tengahnya terdapat lafaz seperti tulisan Arab gundul yang ternyata bahasa Urdu. Terkadang bertuliskan lafaz bismillah dan syahadat. Hampir sepertiga dari bagian atas makam dipenuhi oleh tebaran bunga mawar merah yang masih terlihat ranum dan berbau harum. Serpihan kelopak mawar itu juga menghiasi lantai makam yang terbuat dari marmer mengkilap berwarna putih. Selain ritual ibadah yang dari tadi berseliweran di hadapanku, ada sesuatu yang mengusik keingintahuanku. Terdapat ribuan atau mungkin jutaan benang merah, mirip dengan benang wol yang diikatkan peziarah di tembok makam berwarna putih yang dipenuhi lubang-lubang berbentuk sarang lebah berukuran kecil. Tak jauh berbeda dengan pagar makam, untayan benang itu tersusun rapi dan terikat kencang. Entah bermakna apa semua itu. Aku seperti merasa berada di dalam kumparan asing dan aneh atas segala pemandangan yang ada di sini. Lagi-lagi aku merasa kesal karena tidak bisa bertanya pada guide yang seharusnya menjadi salah satu sumber informasiku. Apa bisa aku melalui perjalanan ini hingga akhir dengan keadaan yang tak seideal ini? Kuputuskan untuk mulai mencatat dan merekam saja yang kulihat hari ini. Mungkin nanti aku bisa mencari tahu di web atau meminta Mas Jay untuk bertanya pada Andrea. Kamu masih di sini. Sebuah suara membekukanku, membuat waktu terasa berhenti berdetak. Musik-musik seakan telah dibisukan, seolah tidak ada lagi suara-suara puja-puji yang terdengar dari lantunan mulut para peziarah. Hanya ada suara nafasku yang berusaha aku jaga, berusaha mengatasi kepanikan menghadapi sebuah kenyataan yang belum bisa kunamakan. Jantungku kembali berdebar kencang. Seluruh tubuhku terasa sangat dingin dan kaku. Musik itu namanya qawwali, musik sufi muslim tradisional yang berakar dari Persia dan populer di Asia Selatan. Tujuannya tak jauh berbeda dengan whirling dervishes, tarian Turki yang berupaya berhubungan langsung dengan ilahi dan mencapai ekstase spiritual. Suara Andrean terasa begitu jelas di telingaku di tengah keramaian ini. Kini aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku. Dia terus bicara tanpa memedulikan reaksiku. Pesan-pesan lirik dari syair Qawwali itu lebih banyak mengusung tentang cinta, toleransi, universal, dan inklusif. Ada jeda yang seolah dia buat, seolah memberikanku ruang menyerap semua yang sedang terjadi sekelilingku. Aku masih menatap ke depan, tapi tak benar-benar melihat semua kejadian di hadapanku. Kamu tahu, katanya lagi, Hasrat Nisamuddin dulu pernah bilang kalau seorang muslim itu membutuhkan 3 hal. Semuanya berawal dari ain, akal atau akal, ilm atau ilmu, dan yang terakhir iksh atau cinta. Bagi Hasrat Nisamuddin, cinta adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua manusia di seluruh penjuru bumi. Aku menengok, menatapnya. Dia tersenyum melihatku, lalu membuang kembali tatapannya ke arah makam. Aku tidak percaya dia bisa mengatakan kata cinta dengan senyuman itu. Seolah aku dan dia memang seakrab dan sedekat itu. Seolah dia tak pernah mengkhianati cinta yang pernah ada di antara kami. Seolah semuanya baik-baik saja. Islam memang agama rahmatan lil alamin, berkah bagi seluruh alam. Allah tidak hanya penyayang, tapi juga pengasih kepada seluruh umat manusia. Kamu pernah dengarkan Islam yang rahmatan lil alamin di surat An-Nabiyah ayat 101 sampai 110, Div? Allah begitu penuh kasih.
Rahman dan Rahim, Maha Kasih. Aku masih menatapnya tak percaya. Suasana riuh di makam sang sufi perlahan kembali menggetarkan jiwaku. Sayup-sayup terdengar suara nyanyian dengan dengan alunan bak syair dan puisi, diselingi alunan musik harmonika dan tablah. Segera aku pejamkan mata dan beralih menunduk ke arah lantai. Sungguh aku tak kuasa menatapnya lagi. Ingin rasanya aku melempar ribuan tanya atas segala misteri kehadirannya di India. Sejak aku menutup semua jalur komunikasi dengannya, hubungan kami sama sekali terputus. Sesekali Hana memang memberiku update tentang dirinya, namun seringkali kuabaikan karena harga diriku yang terasa tersakiti. Aku jadi teringat komentar yang ditulis Hana di Facebook pada malam sebelum keberangkatanku. Mungkin memang pertanda, atau Hana tahu Andrean ada di sini. Bersamanya saat ini sungguh membuka luka lama. Aku selalu berusaha keras melupakannya. Sekeras aku menghilangkan cinta yang tersisa. Jika saja sorak-sorai hatiku mampu didengar oleh para pengunjung tempat ini, aku pastikan suaranya lebih keras daripada ratusan mulut yang sedang merapalkan doa untuk para pendahulu mereka. Aku seperti terpaku di tempat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, tidak bisa bernafas, ataupun berkata. Aku memilih memicingkan mata dan berharap segera terjaga di tempat dan suasana yang berbeda. Div, sebuah tangan terasa menyentuh bahuku. Aku terkesiap menepis tangan itu dengan refleks. Aku serta-merta mengadahkan wajah Mas J yang amat terkejut muncul di hadapanku. Sorry, aku bikin kamu kaget ya, ujar Mas J dengan mata yang menyidik. Aku tidak tahu sejak kapan Mas J sudah berdiri di hadapanku. Lalu, kemana pria itu? Aku mencari bayangannya. Cari siapa? Tanya Mas J. Enggak, tadi kok perasaan di sini ada... kayaknya nggak mungkin mimpi deh. Apa? Enggak. Kenapa Mas? Cari anginnya dari res. Iya, katanya mengangkat kamera ke dekat wajah, membidikan kamera ke arahku. Aku menengok ke belakang, melihat kerumunan yang masih mengelilingi para pemusik kawali. Kita mau bahas soal kawali itu, Mas. Boleh juga sih, menarik. Tapi kurasa akan lebih menarik kalau kita bahas sosok ini. Dia memperlihatkan fotoku dengan ekspresi wajah yang sungguh menggelikan. Aku terkejut dan langsung berusaha merebut kamera, tapi gagal karena Mas J sudah lebih dahulu menyelamatkannya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini namanya dokumentasi behind the scene, Div. Katanya sambil melangkah mundur, lalu berbalik dan menjauh. Aku menatap punggungnya yang makin menjauh. Sungguh, isi kepala pria 37 tahun yang lama jadi atasanku itu tak bisa kupahami. Aku biasanya sungkan berada di dekatnya, bahkan selama bekerja bersamanya, meski sesekali bercanda, selalu ada sikap formal yang membatasi hubungan kami. Saat tahu harus meliput bersamanya, aku sempat khawatir. Bahkan hingga sekarang aku tak tahu apakah aku boleh bersikap santai atau biasa seperti saat di kantor dengan segala formalitasnya. Div, seru Mas J yang sudah jauh dariku. Mau sampai kapan di situ? Aku mengejar Mas J dan berusaha mensejajarkan langkahku. Sesekali kulirik wajahnya yang masih semringah. Tampak puas dengan hasil foto yang didapatnya malam ini. Kau perlihatkan senyum manis seniorku itu. Kalau sedang seperti ini, dia jauh dari kata demi. Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Enggak. Aku cuma masih belum terbiasa lihat Mas J senyum-senyum terus dan bercanda kayak gini, elakku. Sambil berusaha mengalihkan pandangan. Coba setiap hari bisa santai kayak gini, Mas. Biar nggak serem kalau lagi rapat, ujarku. Lalu ketutup dengan cengiran. Kalau aku kayak gini di kantor, kalian makin ngaco kerjanya. Udah digalakin aja masih suka pada telat deadline-nya. Aku mengangguk-angguk paham. Lagi pula, Div, aku dingin aja banyak yang ngejar. Kalau terlalu ramah, nanti makin repot nolaknya. Aku tertawa, tapi sekedar untuk menanggapi gurauan seniorku, yang menurut sumber gosip dari Hana, punya banyak pengagum rahasia di setiap divisi di kantor.
Nggak usah presenter terkenal, Div. Ibu-ibu OB yang di lantai 5 aja rela nikah lagi kalau Mas J ngelamar dia. Gurauan Hana saat kami sedang sibuk membicarakan Mas J di kantor terngiang kembali. Omong-omong, besok kita berangkat agak pagi ya. Aku pengen dapat view India saat pagi buta. Boleh, Mas. Oh iya, aku sudah minta Andrean cari SIM card buat kita supaya lebih gampang komunikasi kalau kita terpisah. Di tempat ramai kayak gini, aku hanya mengangguk. Mendengar nama Andrean kembali membuat moodku buruk. Div, aku tahu kamu merasa nggak nyaman dengan hal yang serba mendadak gini. Tapi kita nggak punya opsi lain. Dan kurasa nggak ada salahnya terima pilihan dari Bu Heni. Jelas Mas Jai. Lalu dia menepuk bahuku dan berkata lagi. Jadi tetap semangat ya. Masih ada beberapa minggu lagi yang harus kita lalui. Mas Jai mengakhiri wejangan penyemangatnya dengan senyuman. Dan kami pun berjalan semakin jauh dari kemeriahan di area makam. Malam ini, angin di Delhi terasa sejuk, tapi menyesakkan. Angin musim semi pun tiada berdaya meredam gejolak emosiku. Tuhan, apa maksudmu kembali mempertemukan kami? Di saat hatiku sudah mulai sembuh dari luka. Ataukah memang ini takdirku yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Jatuh berkali-kali ke masa lalu yang sama.